Lingga akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Sri Wulandari dari SMPN Negeri 1 Lingga Utara. Saya Hasbaiti dari SDN 004 Lingga Timur. Saya Wiwi Wulandari dari SD Negeri 014 Lingga Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulan. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah nih, Bu. Baik sekali, Bu, hari ini. Oh iya, Bu Ulan gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Bu Bay baik juga. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Boleh, Bu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Ya. Baiklah, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum nantinya? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, gini Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu, Bu Ulan, yang pertama itu proses atau kehadiran penuh, yang kedua saya harus mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Ulan. Nah, terima kasih Bu. Kemudian ada lagi nih pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan yang spesifik yang ingin diobservasi? Oh iya, Bu ya. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Saya berusaha mendengarkan coach saya nantinya. Dan yang tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya gitu, Bu Ulan. Oh baik Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diingin atau oleh Ibu dalam proses coaching ini? Gini Bu, saya berharap coach saya nanti yaitu Bu Wiwi nantinya mendapatkan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti, Bu. Baiklah kalau begitu. Nah, sampai di sini dulu ya Bu praobservasinya untuk hari ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya dengan coach. Terima kasih Bu Ulan sudah memberikan kesempatannya. Saya akan langsung coaching kepada Bu Wiwi. Sama-sama Bu, silakan dimulai coachingnya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bay. Bagaimana Bu hari ini kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, Bu Bay sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Oh ya Bu, dengar-dengar Bu Wiwi ini ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu mau ceritakan. Ibu sampaikan kemarin kan, saya belum ada waktu kemarin. Sekarang saya udah ada waktu. Iya Bu, benar sekali tuh Bu. Ada sesuatu nih Bu yang ingin saya ceritakan nih dengan Ibu Bay. Iya Bu. Oke Bu Iwi, saya kebetulan ada waktu nih sekitar 15 menit ya Bu. Iya, Kalau Bu, kemarin kan iya. banyak kegiatan yang harus saya lewatkan, Iya. apalagi kita ada MPLS ya Bu ya. Jadi kira-kira apa sih yang Ibu ingin ceritakan atau Ibu obrolkan ke saya? Apa itu Bu? Gini ya Bu Bay, ini
masalahnya ya karena kita seorang guru pastinya ya berkaitan dengan peserta didik Bu Bay. Belakangan ini nih saya lihat masih banyak peserta didik saya itu yang kurang semangat dalam proses pembelajaran. Kemudian saya merasakan ada juga peserta didik saya itu dari tahun ke tahun itu Bu Bay selalu menurun. Mungkin cara dia belajarnya selalu menurun, prestasinya menurun, juga dari segi akhlaknya Bu menurun begitu Bu. Jadi seakan-akan mereka itu ingin hidup bebas, tidak memperhatikan bagaimana prestasi mereka menurun, akhlak mereka menurun, gitu, dan tidak peduli dengan orang yang berada di sekitarnya, tuh Bu. Meskipun tidak semuanya itu Bu, peserta didik saya seperti itu Bu. Oh, oke, Bu Wiwi. Kalau begitu saya garis bawahi ya Bu ya. Iya Bu ya. Bahwa permasalahan ibu saat ini yaitu menurunnya semangat peserta didik dan perilakunya yang kurang baik. Iya Bu. Dari beberapa atau sebagian peserta didik, nggak semuanya ya Bu ya. Iya Bu. Iya Bu Bay, dari prestasi maupun perilakunya sehari-hari itu sangat menurun dibandingkan peserta didik yang beberapa tahun belakangan yang lalu itu sangat jauh berbeda Bu Bay. Iya. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Wiwi dapatkan gitu Bu? Pastinya ya Bu Bay, saya menginginkan perubahan lah Bu Bay. Perubahan di sekolah itu khususnya motivasi lah untuk peserta didik yang meningkat terutama dalam proses pembelajaran. Oke ya Bu Wiwi ya. Jadi Bu Wiwi mengharapkan adanya perubahan dalam pembelajaran Iya. agar peserta didik tumbuh dan termotivasi belajarnya. Iya Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Wiwi lihat atau yang Ibu ingin dapatkan gitu Bu? Saya itu ya Bu Bay inginnya itu ada perubahan agar peserta didik itu termotivasi lah Bu dalam belajarnya. Kemudian selain itu memiliki akhlak yang mulia, Bu ya. Misalnya begini Bu Bay, untuk memberikan motivasi ini mungkin kita sebagai guru bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang lebih kreatif, mungkin Bu, inovatif, sehingga peserta didik itu tidak merasa bosan Bu Bay. Juga bisa kita membuat media pembelajaran yang menarik ya, mungkin yang menarik untuk perilaku misalnya guru. Nah, jadi guru itu harus memberikan contoh lah kepada peserta didik itu dari hal-hal yang kecil seperti contohnya menyapa dengan ramah, yaitu menyapa peserta didik sehingga mereka merasa diakui bahwa mereka itu adalah bagian dari sekolah ini Bu Bay. Oke Bu, bagus sekali tuh Bu Wiwi ya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa hal yang bisa meningkatkan motivasi ya, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang bervariasi itu dan juga inovatif dan media pembelajaran yang sangat menyenangkan ya Bu ya. Jadi dari hal-hal yang kecil seperti itulah dapat membuat peserta didik itu merasa diakui, merasa nyaman. Jadi metode dan media yang bisa dikatakan kondisi ideal itu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu di sekolah Ibu sekarang dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu berada di level berapa? Yang idealnya itu level dari 1 sampai 10 berapa Bu? Sepertinya ya Bu ya masih di level 5 gitu Bu. Karena kalau dilihat nih dari motivasi peserta didik itu masih kurang, masih sangat kurang. Iya, 50-50 ya Bu ya, masih berada di tengah-tengah ya Bu, menurun tidak, menaik tidak, berada di level kalau dapat jangan menurun, kita tingkatkan lagi ya Bu. Saya pun paham, begitu juga saya Bu, karena kita baru masuk ke jenjang yang
kelas baru, pelajaran pembelajaran baru ya Bu ya. Jadi kira-kira dengan kondisi level Ibu yang seperti ini, di level 5 ini, berapa yang ingin Ibu tingkatkan dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif dengan media yang pembelajaran yang menarik yang seperti Ibu tawarkan tadi? Mungkin bisa lah Bu ditingkatkan ke level 7 gitu. Ya. Karena untuk level yang lebih tinggi memerlukan waktu untuk bekerja sama dengan rekan-rekan guru juga Bu. Oh iya Bu, kolaborasi itu penting ya Iya. Bu. Jadi kira-kira usaha apa nih yang ingin Ibu Wiwi lakukan untuk ke berikutnya? Nah inilah Bu Baik ya, sebenarnya saya ini masih memikirkan Bu kegiatan apa yang akan dilakukan gitu kan Bu. Tapi mungkin dengan bekerja sama dengan rekan-rekan guru seperti mengadakan diskusi, langkah-langkah yang akan ditempuh, kemudian mendiskusikan tentang bagaimana jika pembelajaran saat ini menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif, dan media yang bervariasi agar peserta didik itu termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Oh iya Bu, berarti Bu Wiwi ini merencanakan kolaborasi yang bersifat diskusi dengan rekan-rekan guru lainnya untuk membuat langkah-langkah agar segera tercapai dan secepatnya merealisasikan pembelajaran dengan metode yang Ibu sampaikan tadi. Udah, kalau menurut saya ya Bu ya, akan saya lakukan segera lah Bu, tak perlu lama-lama gitu. Ya, oke Bu Wiwi, bagus sekali tuh Bu. Jadi kira-kira dari percakapan yang hari ini nih, apa sih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, dari percakapan hari ini saya itu mendapatkan gambaran lah Bu ya, gambaran bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga ada perubahan nantinya di sekolah yang lebih baik gitu Bu. Yang mana perubahan ini kan direncanakan tadi dengan selalu berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan guru dalam membuat metode ataupun media pembelajaran Bu. Oh ya gitu Bu ya. Jadi alhamdulillah sudah memiliki gambaran untuk melakukan langkah-langkah yang akan Ibu Wiwi tempuh. Semoga rencana Ibu bisa berjalan lancar ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya Bu Bay. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nantinya Bu Bay bisa bermanfaat bagi warga sekolah. Iya, sama-sama ya Bu ya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol lagi dan berbagi cerita dan pengalaman yang membangun perbaikan dalam pendidikan. Gambaran untuk melakukan langkah-langkah yang akan Ibu Wiwi tempuh. Semoga rencana Ibu bisa berjalan lancar ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya Bu Bay. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nantinya Bu Bay bisa bermanfaat bagi warga sekolah. Iya, sama-sama ya Bu ya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol lagi dan berbagi cerita dan pengalaman yang membangun perbaikan dalam pendidikan. Nanti mungkin saya akan berkolaborasi lagi dengan Ibu ya Bu. Kalau begitu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Bay. Waalaikumsalam Bu Ulang. Iya, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Wiwi. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator-indikator tercapainya yang diinginkan? Oh iya. Saat saya di coaching, saat di coaching, jadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi,
dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut sudah menggali quote saya Bu Iwi tadi untuk menceritakan permasalahan dan dia bisa mencari solusi sendiri tanpa saya tanya. Oke Bu, kalau begitu. Nah, menurut saya juga sebagai observer dari proses coaching Bu Bai dengan Bu Wiwi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah menggunakan alur Tirta tadi, dan Bu Bai juga sudah berusaha menggali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Wiwi sehingga Bu Wiwi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, pertanyaan berikutnya sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetisi yang ingin dilakukan yaitu saya menginginkan lebih memahami lagi proses coaching ini ya Bu ya, sehingga ketika melakukan coaching nantinya saya bisa lebih baik lagi Bu. Ya, baiklah Bu, kalau begitu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.